Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat air warna raya Raja Lele Rawa Gambut Palangkaraya yang berbahagia, pada kesempatan ini, sore ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita menyiapkan media untuk aquaponik dan sekaligus hidroponik. Nah, antara aquaponik dan hidroponik apa perbedaannya? Kalau aquaponik adalah nutrisinya itu berasal dari ikan. Kalau hidroponik itu nutrisinya dari ademik. Tapi bagaimana? Artinya gini, kalau aquaponik bisa jadi ternak ikan sekaligus bercocok tanam. Tapi kalau hidroponik hanya bercocok tanam atau tanaman saja, tanaman sayur, buah dan sebagainya. Tapi kalau aquaponik itu adalah selain kita bercocok tanam, selain kita ngurusi tanaman, kita juga harus ngurusi ikan. Dimana nutrisinya harapannya adalah limbah dari ikan itu dimanfaatkan, diputar ke tanaman, dimanfaatkan untuk tanaman, tanaman akhirnya turun kembali, diserap lagi, akhirnya airnya jernih. Itu adalah perbedaan antara aquaponik dan hidroponik. Nah, untuk mengetahui itu, sebelum kita melakukan itu, maka kita harus tahu syarat tumbuh ikan seperti apa, syarat tumbuh tanaman seperti apa. Yang pertama, apabila ikan itu tidak baik, maka nutrisinya juga tidak akan baik. Maka dengan demikian harus kita jaga dulu ikannya dulu agar baik, akhirnya nutrisi atau limbah dari ikan itu tadi, kotoran dari ikan pasti hasilnya banyak. Yang biasa digunakan di hidroponik biasanya adalah ikan lele. Kenapa ikan lele? Salah satunya karena ikan lele itu tahan, termasuk ikan kebal. Kemudian di air kualitas air yang kurang baik pun dia tahan. Namun bagaimanapun harus kita cek. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah air. Nah, ini air. Jadi air untuk syarat hidup ikan yang pertama adalah pH air. Nah, ini alatnya adalah pH meter. Untuk mengecek pH air adalah kita gunakan pH meter. Nah, ini pH meter, kita cek pH-nya berapa. Untuk ikan yang paling baik, nah ini pH meter berapa pH-nya? 7,9. Nah, 7,9. Jadi untuk syarat hidup untuk ikan adalah pH-nya adalah antara 5 sampai 8. Yang paling bagus antara 6 sampai 8. Jadi yang paling bagus lagi adalah pH-nya 7. Nah, pH 7 itu pastikan baik. Kalau air itu berasal dari sumur, biasanya untuk di Kota Palangkaraya pH meternya kurang lebih sekitar pH-nya 3 atau 4. Nah, tapi kalau untuk ikan jelas gak bagus, makanya harus kita gunakan air yang sudah didiamkan. Biasanya kalau air yang sudah didiamkan selama 1 hari atau 2 hari, maka pH akan normal menjadi pH-nya 7. Nah, itu. Jadi nggak bisa air yang baru dari sumur kita gunakan untuk budidaya ikan, pasti ikannya akan mati. Selain itu adalah oksigen terlarutnya belum ada. Nah, syarat yang pertama adalah pH-nya harus pH antara 6 sampai 7. Berikutnya selain pH, maka yang kita ukur adalah suhu yang ada di dalam air. Kehidupan ikan syaratnya tumbuh adalah antara 28 sampai 32 suhunya. Nah, suhu antara 28 sampai 32. Ini suhunya berapa? 29,2. Jadi cukup bagus. Nah, sekali lagi kita ingatkan rekan-rekan, apabila mau ternak ikan maka pH-nya minimal adalah 6. Bagaimana caranya untuk membuat pH menjadi 6? Apabila airnya adalah air sumur, maka harus didiamkan kurang lebih selama 1 hari 1 malam. Nah, kalau mau cepat bagaimana? Kita harus mengambil air yang ada di, nah ini lihat di kolam. Ini sebelah sini ya. Ini kita ambil dari kolam, pasti pH-nya sudah 7, antara 6 sampai 8. Jadi nggak masalah, sekarang diambil airnya langsung dikasih ikan nggak masalah. Tapi kalau airnya air sumur, apalagi air yang kita gunakan adalah air PDAM, wah ini sangat meragukan lagi. Kenapa? Di situ mungkin banyak kaporitnya, kemudian pH-nya bagaimana, suhunya bagaimana. Ini alat adalah alat untuk ngecek syarat untuk tumbuh ikan. Nah, kemudian
bagaimana dengan syarat tumbuh untuk tanaman? Pasti ada syaratnya. Syarat tumbuh tanaman apabila sayur seperti ini yang dibutuhkan adalah nutrisi yang terlarut antara 1000 sampai 1500 ppm namanya. 1000 sampai 1500 ppm. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nah, kalau dari hasil ikan, limbah dari ikan ppm itu paling antara 400 sampai 500 ppm. Makanya apabila ppm-nya hanya 400 sampai 500 pasti tanamannya tidak akan bagus. Bagaimana agar untuk meningkatkan nutrisi terlarut ppm-nya naik? Maka salah satunya adalah dengan menggunakan nutrisi. Seperti yang di video sebelumnya kemarin, kita sudah meracik bagaimana nutrisi antara nutrisi aquaponik atau hidroponik. Bagaimana kita meracik sudah adalah dengan kita gunakan nutrisi aquaponik, nutrisi hidroponik berupa AB. Nah, AB itu bisa dicampur jadi satu, namanya AB mix dimix. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita praktekkan bagaimana mengukur pH air, pH airnya tadi sudah bagus, kemudian kita praktekkan untuk mengukur nutrisi atau nutrisi terlarut dalam air untuk dijadikan sebagai syarat tumbuh tanaman. Jadi sebelum kita menanam, maka kita harus kita ukur dulu berapa nutrisinya yang terlarut. Kita coba kita praktekkan dengan namanya alatnya TDS. Jadi kawan-kawan, bagi pecinta hidroponik dan aquaponik, ini adalah syarat utama untuk kita budidaya, harus mempunyai alat yang namanya TDS. Nah, ini kita coba. Ini air yang masih normal. Ini nutrisi terlarutnya, ini karena ini tadi dari kolam, nutrisinya lumayan 45 ppm. Kita sekarang mau menanam sayur, maka harus kita naikkan menjadi antara 800 sampai 1000 ppm. Kita coba dikasih kurang lebih 300 ml. Kita coba kita praktekkan. Nah, ini kalau kita punya gelas boleh pakai gelas ukur. Ini ya kurang lebih 300 cukup ya, kurang ya 300, kayaknya sekitar 600 deh kemarin Bapak sudah coba. Lagi B nya dulu. Nah, kita pakai B nya ya, B nya dulu 300 lagi. Kita pelan-pelan kita coba ya. Habis ini kita aduk biar merata, pelan-pelan biar nggak tumpah, sayang, karena airnya ini sudah ada nilai uangnya. Nah, setelah kita aduk baru kita cek lagi berapa nutrisi yang terlarut di dalam airnya. Berapa? 795, 791, 700, masih 700. Kita siapin menjadi 1000. Ditambahin lagi kurang lebih 100 ml, coba 100 lagi atau 200 lagi ya. Tambahin lagi hanya 200 ml. Oke. B nya kurang dikit lagi. Kenapa harus kita pakai gelas ukur? Bagusnya paling tidak harus seimbang antara A, nutrisi A-nya, nutrisi B-nya. Nah, kita kira-kira boleh sih, tidak masalah. Tidak harus semuanya dengan peralatan. Kita bisa gunakan peralatan seadanya, tapi kalau memang sudah ada nggak masalah. Nah, setelah ini kita coba lagi berapa nutrisi yang terlarut. 1301. Oke. Kalau sudah 1301 berarti syarat tumbuhnya adalah sudah memenuhi syarat untuk tanaman. Berikutnya, setelah air sudah siap, untuk ikan sudah siap, untuk tanaman sudah siap, maka yang perlu kita siapkan adalah kita mencoba menanam sekarang. Karena bibit tanaman kita pasang tutupnya yang sudah dikasih ini, dikasih net pot. Nah, ini net pot, namanya net pot yang sudah dikasih sumbu. Fungsinya sumbu ini adalah andai kata terjadi surut air, maka sumbu ini akan mengalirkan air ke atas, jadi masih tetap tanaman tidak akan kekeringan. Tapi kalau nggak dikasih sumbu,
Seketika airnya surut yang tanpa kita ketahui, maka tanaman akan layu. Nah ini namanya netpot. Nah netpot ini nanti adalah media atau tempat untuk menaruh tanaman yang sudah kita siapi, bibit yang kita siapi kemarin, yang sudah di video sebelumnya sudah kita praktekkan. Kita coba praktekkan lagi. Nah bagaimana caranya agar bibit yang sudah kita tanam di rockwool kemarin bisa tumbuh bagus. Nah dari bentuk ini sebetulnya fungsinya yang pertama, dikasih lubang ini bisa untuk jalan udara masuk. Berikutnya bisa kalau mau rapat, tanaman yang dibutuhkan rapat bisa ditambah lagi. Yang berikutnya kita kasih lubang ini adalah fungsinya adalah untuk kontrol ikan, mengontrol ikan, ngasih makan ikan dan sebagainya. Kita lihat berikutnya, nggak kita buka lebar-lebar. Kenapa? Agar ikan yang ada di dalamnya tertahan di sini, risiko meloncatnya terkurangi atau tereliminir. Nah jadi sedikit mengurangi sedikit. Kita coba bagaimana cara kita menanam. Sekarang yang mau kita tanam adalah, nah ini bibit yang kemarin yang sudah kita siapi. Ini adalah kangkung, yang ini adalah sayur manis. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore nanamnya bagusnya kita tanam kangkung dulu. Nah ini kita ambil satu-satu pelan-pelan. Nah ini akarnya sudah cukup bagus, tanamannya. Nah ini kecabut satu ini. Masukkan pelan-pelan dalam lubang, dalam netpotnya tadi. Satu, ditekan ke bawah. Kita ambil lagi. Kalau tanamannya hanya sedikit, bisa ditambahi lagi. Ini paling tidak bagusnya antara 3 sampai 5, atau mau padat ditanami. Nah ini kita coba, ini cuma satu, naruhnya cuma satu, harusnya paling tidak ada 3 sampai 5 bagusnya. Ini kita ambilkan lagi yang tanamannya banyak. Nah ini kita jadikan satu, kita masukkan. Nah ini untuk kangkung. Kalau kangkung sih gampang tanamannya. Nah, ada yang tanya, masa gitu kok tanaman kangkung, apa nggak menghabiskan biaya? Nggak ekonomis. Betul, kalau tanamannya kangkung. Kenapa? Karena kangkung itu adalah paling gampang ditanam, harganya juga murah. Bahasanya kenapa daripada membuat alat gitu, lebih baik beli kangkungnya aja, lebih hemat, nggak repot-repot. Ada yang tanya gitu, betul. Tapi kalau untuk nilai hiburan dan untuk pembelajaran untuk kelas pemula, memang untuk bisa nanam kangkung aja sudah luar biasa. Kalau kita nanam kangkung yang dibuang ke parit saja nggak tumbuh, lah bagaimana kalau kita menanam yang tanaman seperti ini? Nah ini contoh. Kalau kita ini adalah, nah ini adalah daun sop atau seledri. Nah ini ekonomis. Kenapa? Karena harganya cukup mahal, ya kan? Nah daunnya, apalagi mau lebaran seperti ini, orang biasa bikin sop, bikin sayur mayur, atau orang yang gagal ginjal biasanya, ini bisa dijadikan untuk minuman terapinya. Nah ini, nah atau seperti ini. Nah yang kita tanam daun kale. Nah ini daun kale, atau ini ini apa namanya, selada air. Nah selada air. Atau mau nyoba ini juga sama, anggrek. Ini anggrek ini adalah sistemnya juga sistem aquaponik. Airnya kita alirkan dari kolam, kita naikkan ke atas, kesaring oleh tanaman anggrek, turun lagi, hasilnya lebih bagus. Kita lanjutkan, ini sayur manis. Nah ini coba lagi sayur manis. Kalau sayur manis memang harus satu-satu. Nah, barangnya kecil. Ini kita mulai menanam. Barangnya memang kecil-kecil. Ya. Awas bro. Nah pelan-pelan. Ya. Ini sayur manis. Kita coba lagi. Oke, selesai. Tinggal yang di tengah satu kita kasih kangkung. Nah, kasih kangkung. Ini cara menanamnya. Nah, biar banyak bisa dirangkap menjadi, jangan lupa akar jangan sampai tertinggal ke atas. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, untuk sore hari ini kita
cara menanam tinggal kita menunggu aja, kurang lebih sekitar 3 hari sampai 4 hari ke depan pasti tanamannya akan subur. Dan kangkung ini setelah panen, ini namanya panen bibit, panen benih yang siap untuk ditanam. Seperti yang kemarin ini panen, artinya panen benih, kita tanam lagi. Kurang lebih dari tanaman ini sekitar antara seminggu atau sampai 14 hari ini akan panen, dengan catatan nutrisinya tanaman tersedia dengan baik, syarat tumbuhnya dengan baik. Baik sahabat Arowana Raya Raja Lele Rawa Gambut Palangkaraya, cara menanam ini sudah kita praktekkan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.